Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada topik 1 kali ini, yaitu pengenalan dan penerapan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, K3 selalu kita lihat lambang seperti roda begini ya. Jadi ini adalah makna-makna daripada lambang K3. Makna atau arti daripada tanda palang ini adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Kemudian lambang roda gigi menandakan bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih menandakan bersih dan suci. Kemudian hijau di sini artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian makna 11 gigi pada gerigi roda ini menandakan acuan daripada K3, yaitu pada 11 bab di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergigi 11 dengan warna dasar putih dengan makna-makna yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk pengertian K3 sendiri berdasarkan filosofi dari Mangkunegara, suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dari tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur ya. Jadi secara filosofi begini pengertiannya. Namun secara keilmuan di sini K3 diartikan sebagai ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kemudian penyakit akibat kerja gitu ya, atau PAK, lalu beberapa kondisi tidak terduga atau tidak diinginkan seperti kebakaran ya, peledakan serta pencemaran lingkungan. Itu adalah lingkup daripada K3. Sedangkan tujuan daripada K3 sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tadi tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan dari K3 sendiri adalah yang pertama untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien ya. Ini berkaitan dengan barangnya atau objeknya di tempat kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas. Jadi kalau sudah kondisinya aman, selamat ya, baik itu subjeknya maupun objeknya, tentu kesejahteraan dan produktivitas daripada tempat bekerja tersebut akan meningkat. Kemudian terkait dengan insiden ya, insiden K3, apa sih pengertiannya? Jadi insiden K3 ini merupakan kejadian yang berkaitan dengan pekerja di mana terjadi cedera, kemudian bisa juga penyakit akibat kerja ya, biasanya di fasilitas kesehatan gitu ya, ataupun sampai kepada kondisi yang fatal yaitu kematian. Ini dapat terjadi ya, termasuk insiden dalam hal ini adalah keadaan darurat juga ya. Jadi tadi yang termasuk dalam insiden K3 ada cedera, ada penyakit akibat kerja ya, kemudian keadaan darurat ataupun kematian. Kemudian ada yang disebut juga dengan kecelakaan kerja ya. Nah, insiden ini adalah kondisi celaka ya, kondisi kecelakaan gitu. Ini akan menyebabkan kecelakaan sendiri akan menyebabkan cedera, penyakit maupun sampai kepada kematian. Lalu ada istilah yang disebut dengan near miss ya. Ini kalau kondisi ini adalah hampir celaka gitu. Kalau kecelakaannya sudah terjadi ya, kemudian dampaknya buruk, kemudian kalau near miss atau hampir celaka ini tidak menyebabkan cedera ataupun penyakit ataupun kematian, tetapi berpotensi seperti itu ya. Tentu juga baik insiden maupun near miss ini juga harus dihindari sehingga harus ada protokol-protokol K3 yang nantinya akan melindungi subjek maupun objek dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kemudian berikutnya adalah tentang piramida kecelakaan, gitu ya. Piramida kecelakaan di sini ada apa namanya yang paling utama ya, yang mengerucut mulai dari kejadiannya ya, setiap terjadinya, lalu di dalamnya terdapat apa saja, kemudian yang ada di dalamnya insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan, kemudian potensi ya, potensinya. Jadi ini piramida kecelakaan dari sekian kasus begitu ya, dari kesekian kasus yang warna biru misalnya, ini ada banyak sekali faktor-faktor yang berpotensi untuk menjadi suatu insiden atau kecelakaan. Ini banyak sekali yang kita sebut dengan near miss ya. Jadi banyak potensi-potensi sebetulnya di tempat kerja yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan atau insiden. Nah, kecelakaan atau insiden tersebut ada yang lebih serius lagi. Nah, ini dilambangkan dengan angka yang lebih kecil ya, dari 600 yang berpotensi kecelakaan tadi mengerucut menjadi 30, yaitu ini insiden yang bisa menimbulkan alat bahan rusak ya, ataupun kecelakaan yang menyebabkan gangguan luka ataupun penyakit ya pada manusia. Jadi 30 di sini adalah insiden. Kemudian yang berikutnya mengerucut lagi kepada kecelakaan ringan, ya kecelakaan ringan sebelumnya bisa, dan yang terakhir adalah kematian. Seperti itu. Itu piramida kecelakaan kerja. Kalau dari piramida ini bisa kita simpulkan bahwasanya suatu protokol K3 ini harus memikirkan ya, sampai memikirkan near miss atau potensi kecelakaan yang mungkin bisa menyebabkan hal fatal, yaitu kematian seperti itu. Jadi kematian ini adalah efek, sedangkan near miss ini adalah potensi-potensi yang mungkin saja banyak sekali ya, dilambangkan dengan kondisi piramida yang paling dasar. Kemudian penyebab kecelakaan itu macam-macam ya bentuknya. Ada yang disebut dengan penyebab dasar. Nah, penyebab dasar di sini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu kurang adanya prosedur atau aturan, jadi tidak ada atau tidak jelas seperti itu SOP-nya. Nah, ini merupakan penyebab dasar daripada kecelakaan kerja ya, sehingga penting sekali protokol ataupun SOP ya untuk ada di dalam tempat kerja seperti itu. Yang kedua, kurangnya sarana. Gitu. Ini juga mempengaruhi K3 ya. Ada SOP tetapi tidak ada sarananya. Misalnya untuk antisipasi kebakaran seperti itu ya, tidak ada APAR, kemudian tidak ada sarana-sarana tertentu untuk kegawat daruratan kebakaran ya. Sehingga kecelakaan kerja juga bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran ya, jadi cuek seperti itu ya, orang-orangnya, subjek-subjeknya di tempat kerja ini tidak terlalu memperhatikan kecelakaan kerja yang bisa saja terjadi di tempat kerja. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor dasar untuk kecelakaan kerja. Lalu kekurang patuhannya, jadi dia tahu, dia sadar, tetapi kurang patuh, ini juga sebagai penyebab dasar ya, dalam kecelakaan kerja. Lalu di samping penyebab dasar yang menjadi penyebab utama menentukan terjadinya kecelakaan kerja atau tidak, ya, ada juga yang disebut dengan penyebab tidak langsung, ya, dari faktor-faktor pekerjaan atau faktor-faktor pribadi. Ya, faktor pribadi ini mungkin saja dari mungkin kalau di laboratorium steril gitu ya, ya dari faktor kebersihan diri, ya, kebersihan alat-alat, ini juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja seperti itu, atau dia membawa makanan kemudian makan di laboratorium ya, ini juga nantinya bisa jadi makanan terkontaminasi oleh zat-zat racun berbahaya di sana ataupun bakteri, ini juga menimbulkan kecelakaan atau penyakit seperti itu. Kemudian penyebab langsung ya, ini yang langsung
berpengaruh pada K3 selain penyebab dasar itu ada tindakan yang tidak aman ya. Jadi dalam praktek-prakteknya dia melakukan hal-hal yang tidak aman gitu. Atau dalam prosedur di laboratorium ada yang tidak aman, tetapi kalau prosedurnya baik, SOP-nya baik, bisa terjadi terhindar dari kecelakaan gitu ya. Jadi harus diperhatikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak aman di tempat kerja untuk bisa dihindari kecelakaan di situ. Kemudian kondisi tidak aman ya, jadi ada tindakan, ada juga kondisi yang tidak aman yang harus diperhatikan. Kemudian penyebab kecelakaan kerja lainnya adalah kecelakaan kerja kontak dengan bahaya dan kegagalan fungsi daripada mungkin sarana dan prasarananya, misalnya pada laboratorium itu ada yang namanya lemari asam ya, di situ tidak berfungsi untuk penyedot asam di situ sehingga terhirup. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian kecelakaan kerja ini bisa menimbulkan kerugian ya. Kalau pada manusia ini ada cedera, ada bisa keracunan, ya, cacat atau penyakit akibat kecelakaan kerja, ya, atau bahkan sampai kondisi yang fatal yaitu kematian. Lalu untuk alat dan mesin bisa mengalami kerusakan atau tidak berfungsinya mesin ya. Kemudian untuk material atau bahan-bahan di tempat bekerja bisa mengalami kondisi tercemar, rusak, bahkan kegagalan produksi. Sedangkan untuk lingkungan ya akibat tidak memperhatikan keselamatan kerja maka bisa saja lingkungan itu tercemar ya. Contohnya limbah-limbah dari produksi atau limbah dari laboratorium atau limbah dari obat-obatan seperti itu. Nah, ini akan menimbulkan pencemaran. Lalu juga kerusakan alam ya, bencana alam juga bisa sampai hal tersebut. Maka kenapa kemudian K3 ini menjadi penting, menjadi serius, karena akibatnya adalah tidak hanya jangka pendek ya atau sederhana, tetapi cukup fatal ya, baik itu untuk manusia, untuk mesin hingga kerugian ya material, lalu juga bisa mencemari lingkungan. Gitu. Jadi K3 ini penting untuk diperhatikan agar ada di setiap tempat bekerja. Kemudian kerugian kecelakaan ya. Jadi ada fenomena yang kita kenal dengan fenomena gunung es dari kecelakaan kerja ya. Yang terlihat itu mungkin hanya sedikit ya, tetapi di dalamnya itu kondisi kerugian kecelakaan kerja bisa jadi lebih besar begitu ya biaya. Contohnya dalam hal biaya ini. Kalau yang kita lihat mungkin biaya langsungnya hanya sedikit ya, bisa jadi biaya pengobatan atau biaya kompensasi atau asuransi bagi yang mengalami kecelakaan subjeknya. Tetapi ada di situ adalah biaya tidak langsung ya, karena dari faktor kerusakan tadi yang menyebabkan cedera atau kerugian pada manusia, juga kerugian-kerugian yang lain yang mengikuti, ya, misalnya kerusakan pada bangunannya, kerusakan alat mesin, kerusakan produksi, ya, gangguan terhentinya produksi pada waktu, ya, di kerugian waktu, begitu ya, kemudian biaya administrasi, pengeluaran sarana dan prasarana darurat, hingga ke penurunan kemampuan kerja dari subjek tadi karena mengalami kecacatan atau cedera dan seterusnya. Jadi itulah kenapa K3 ini sangat penting sekali ya, selain dampaknya itu langsung ya dirasakan terlihat, dampak yang tidak langsung atau tidak terlihat juga bisa lebih banyak. Kemudian bagaimana caranya, upaya-upaya apa saja yang kita lakukan? Ada pertama, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya di tempat kerja ya, pemantauan terhadap kondisi-kondisi ataupun tindakan-tindakan yang mungkin tidak aman. Nah, ini harus diidentifikasi sedini mungkin ya, potensi bahaya apa yang ada di tempat kerja.
baik itu di apotek mungkin ya, atau di rumah sakit, atau di industri farmasi, ya, di laboratorium farmasi, atau di bagian produksi farmasi misalnya. Nah, ini harus kita kasih dulu, baik itu tindakan dari subjeknya maupun kondisinya, ya, kondisi di ruang tersebut. Kemudian pembinaan dan pengawasan ya. Jadi SDM di tempat kerja itu harus dilatih dan dididik tentang keselamatan kerja ini ya K3. Selain itu ada konseling dan konsultasi ya, misalnya ada hal-hal teknis di luar SOP atau protokol yang harus dikomunikasikan, maka ada konseling dan konsultasi. Lalu SDM ini harus juga dikembangkan ya, tidak hanya pelatihan dan pendidikan yang standar, tetapi juga dilakukan pengembangan ya terkait dengan hal-hal yang mungkin akan menjadi salah satu akibat daripada kecelakaan kerja. Nah, contoh misalnya untuk pelatihan dan pendidikan sendiri itu bisa di K3-nya, tapi pengembangan SDM misalnya kita bisa memberikan bimbingan terkait dengan hal-hal bersifat hukum ya, misalnya apabila lembaga tersebut atau tempat kerja tersebut mengalami kecelakaan kerja. Jadi dibekali dengan hal-hal lain yang nantinya akan bisa membantu tempat bekerja ya, institusi atau lembaga untuk menyelesaikan masalah-masalah mulai dari sebelum terjadinya kecelakaan sampai dengan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga harus membangun yang namanya sistem manajemen ya, penjaminan mutu terkait dengan keselamatan kerja, yaitu kita harus menyiapkan prosedur, SOP, serta aturan-aturannya ya. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana juga ya, supaya bisa dilakukan baik. Kemudian juga kita bisa memberikan sistem reward and punishment ya terkait dengan praktek-praktek di tempat kerja yang berhubungan dengan K3 ya. Misalnya ada pegawai-pegawai yang dia sangat baik dalam hal menjaga K3-nya, maka diberikan penghargaan, dan sebaliknya barangkali seperti itu ya, yang kurang disiplin, kemudian yang melanggar SOP dan aturan-aturan K3 bisa diberikan peringatan atau bahkan mungkin sanksi ya apabila sudah membahayakan. Kemudian bahaya dari K3 sekarang ya, pengertiannya adalah terkait dengan bahaya K3. Apa itu bahaya K3? Bahaya K3 adalah semua sumber situasi atau aktivitas yang berpotensi untuk menimbulkan cedera ataupun penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, sumber-sumbernya ini bisa dari manusia sendiri sebagai subjek, kemudian dari mesin atau sarana dan prasarana ya, material, bahan-bahan, lalu metode pelaksanaan kerja serta lingkungan gitu ya. Kemudian jenisnya bisa dari faktor tindakannya secara subjektif ataupun kondisinya secara objektif. Kemudian faktor-faktor bahaya K3 ya, ini bentuk-bentuknya dikelompokkan menjadi bentuk biologis misalnya ya, ada mikroorganisme patogen ataupun tanaman ataupun binatang yang berbahaya. Ini dari faktor biologi. Kemudian dari faktor kimiawi ada bahan atau material ataupun cairan atau bentuk gas, uap, debu yang bersifat racun ya, B3, bahan-bahan reaktif atau radioaktif, serta bahan-bahan yang mudah meledak atau terbakar, bisa menimbulkan iritasi ya pada kulit atau pada tubuh manusia, serta bersifat korosif yang merusak. Kemudian faktor yang ketiga adalah fisik atau mekanik ya, misalnya dari ketinggian ya, gedung ya seperti itu, konstruksi bangunan, lalu mesin, alat kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan hingga radiasi. Kemudian biomekanik ya, biomekanik ini berkaitan dengan gerakan-gerakan atau postur atau pengangkutan desain daripada alat atau mesin yang digunakan. Seperti itu, misalnya mesin-mesin yang
tajam atau mesin-mesin yang berputar, begitu yang membahayakan secara biomekanik bagi manusia ataupun bagi objek ya, material yang digunakan di dalam tempat bekerja. Kemudian faktor yang bahaya lainnya pada K3 ini adalah faktor psikologis, ya, misalnya stres, ya, kekerasan di tempat kerja, pengucilan ya, atau bullying gitu ya, maupun emosi-emosi negatif. K3 sehingga untuk ini harus mencakup keseluruhan yang mungkin berpotensi kerja ya. Kemudian ada bahaya, ada resiko. Kalau resiko, potensi kerugian apabila terjadi suatu atau asbetosis, ini untuk kondisi tercemar asbes ya, yang bisa menimbulkan gangguan paru-paru ya. Kemudian penilaian dan kategori adalah perkalian antara nilai frekuensi terjadinya resiko K3 dikalikan dengan nilai keparahan dari suatu resiko. Nah, ada dua hal yang berkaitan dengan risiko dari sisi frekuensinya atau sering atau tidaknya kejadian tersebut, mulai dari yang sangat jarang, ya, jarang, sedang, sering, atau sangat sering. Jadi kita harus mengkategorikan dari potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja itu, mulai dari faktor manusia ya, tindakannya ataupun kondisinya tadi, material, lalu faktor lingkungan ya, baik itu sifat biologis, mekanik, fisik. Nah, ini harus kita identifikasi mana yang frekuensi dari kejadiannya itu sangat jarang ya, karena mungkin jarang kontak dan seterusnya, sampai dengan yang sangat sering. Kalau dari sisi derajat hal-hal tertentu, misalnya aktivitas tertentu atau bahaya bahan-bahan tertentu ini ada dari yang sangat ringan sampai dengan sangat berat. Seperti itu ya, sehingga kalau ada dua kondisi ini, misalnya frekuensi dan keparahan bertemu, contoh misalnya dari frekuensi sangat ringan dengan derajat keparahan sangat berat, maka bisa kita sebut sebagai kondisi ekstrim atau perlu perhatian manajemen atas ya, mungkin berkaitan dengan kebijakan. Nah, kalau rendah di sini mulai dari sangat jarang atau sangat ringan sampai dengan sedang atau keparahan ringan, ini hanya perlu aturan atau prosedur atau rambu-rambu yang mungkin dimonitoring atau dievaluasi. Sedangkan yang sedang ini perlu tindakan langsung dari yang bersangkutan ya. Kemudian kalau tinggi ini perlu ada perencanaan pengendalian, kemudian ekstrim ini perlu kebijakan gitu ya. Kemudian pengendalian resiko K3, ya, ini hierarkinya mulai dari eliminasi, ya, kita harus mengeliminasi dulu hal-hal bahaya di dalam tempat kerja. Itu pertama kali yang harus dilakukan ya, setelah kita identifikasi potensi resiko bahaya, maka jika memungkinkan kita lakukan eliminasi terlebih dahulu, maka kita lakukan eliminasi terlebih dahulu yang mudah-mudah ya, misalnya dari faktor kebersihan, sanitasi, gitu ya, higienitas, ataupun bahaya-bahaya kebakaran ya, yang awal-awal bisa kita lakukan eliminasi. Kemudian kita bisa lakukan substitusi, misalnya penggantian alat atau mesin yang lebih aman ya. Misalnya alat atau mesinnya ini tidak ada pelindungnya, rusak begitu ya, maka kita harus mengganti dengan yang baru ya. Kemudian perancangan. Perancangan ini bisa jadi merupakan modifikasi dari alat yang sudah ada untuk dimodifikasi menjadi lebih aman
begitu. Nah, kondisi seperti ini, pengendalian resiko atau bahaya seperti ini, mulai dari eliminasi sampai dengan perancangan di tempat kerja ini bisa mengurangi bahaya. Tetapi yang mengurangi paparan ini bisa dari segi administrasi ya, dari prosedurnya kita perhatikan, kemudian dari aturannya kita perhatikan sampai dengan labelnya ya, kita perhatikan. Kemudian alat pelindung diri di situ juga harus diperhatikan. Nah, ini bisa melindungi ya tenaga kerja supaya aman begitu ya, mengurangi paparan. Ya, kalau dari faktor pekerjaannya atau tempat kerjanya kita bisa lakukan eliminasi, substitusi dan perancangan. Kalau dari faktor tenaganya ya, maka kita harus menyiapkan atau menyempurnakan administrasi dan alat pelindung dirinya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan budaya 5R ya. Kita sudah paham tentang apa itu K3, apa itu insiden ya, apa itu near miss. Kemudian ada yang disebut dengan bahaya K3, resiko K3, kemudian bagaimana pengendaliannya. Nah, sekarang kita masuk ke budaya 5R ya, sebagai salah satu bentuk pencegahan juga terhadap kecelakaan gitu. Nah, 5R ini merupakan cara atau metode untuk mengatur atau mengelola atau mengorganisir tempat kerja menjadi tempat yang lebih baik secara berkelanjutan. Itu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Nah, manfaat daripada 5R ini adalah meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, meningkatkan kenyamanan, mengurangi bahaya ya, dan juga menambah penghematan ya, karena ada efisiensinya tadi ya. Nah, menghindarkan kita dari faktor-faktor pemborosan di tempat kerja. Apa itu 5R ini ya? 5R adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya. Nah, kalau ringkas, ini maksudnya adalah kita bisa di tempat kerja itu memilih barang-barang yang diperlukan atau tidak diperlukan, yang sudah rusak atau yang masih bisa digunakan, dan yang harus dibuang atau tidak, ya. Kemudian yang sering digunakan atau tidak, gitu. Kemudian yang kedua adalah rapi ya dalam penataan peralatan alat kerja ya, berdasarkan alur kerjanya misalnya berurutan begitu, kemudian yang paling sering digunakan itu lebih dekat ya, lebih rapi, kemudian pengaturan secara visual ya. Tentu ini akan berdampak kepada keselamatan kerja juga begitu jika rapi atau kalau berantakan mungkin mudah mudah jatuh atau bisa nantinya menimpa manusianya ya, menimpa subjeknya gitu. Kemudian resik ya, resik ini membersihkan tempat-tempat kerja dari debu, kotoran ataupun sampah. Kemudian sarana dan prasarananya juga dibersihkan, sumber-sumber sampah dan kotorannya juga dibersihkan, serta memperbarui tempat kerja yang sudah usang atau rusak sehingga membutuhkan namanya permajaan. Lalu rawat. Nah, kita harus memperhatikan juga kondisi-kondisi di atas ya dari waktu ke waktu. Baik itu alat-alatnya, bahan-bahannya, ya sarana-sarana yang digunakan itu harus dicek ya tingkat keamanannya juga ya, bagaimana performa daripada alat-alat tersebut, ini juga harus dilihat apakah masih layak digunakan atau tidak. Kemudian rajin ini mendisiplinkan diri ya untuk melakukan 4 hal di atas ya, dari sisi tindakannya itu. Harus kita budayakan 5R ini di tempat bekerja. Lalu ini adalah makna rambu-rambu di tempat kerja ya. Jadi ada tanda-tanda
seperti di bawah ini, misalnya tanda larangan ya dilambangkan dengan tangan, kemudian ada tanda silangnya, artinya kita tidak boleh melakukan ya. Kemudian tanda bahaya, ini ada misalnya mesin forklift ya. Kemudian ini masuk tanda bahaya, kemudian tanda kewajiban, lalu ada tanda sarana darurat kebakaran ya, seperti APAR gitu ya. Lalu titik kumpul, ini tanda untuk sarana keselamatan kerja, misalnya ketika terjadi kebakaran ataupun terjadi bencana, maka ada gambar titik kumpul untuk darurat evakuasi ya. Lalu ada tanda sarana dan fasilitas umum ya, contohnya musola, ada lambang-lambang tertentu juga gitu ya. Kemudian ini label B3, ada yang bergambar tengkorak seperti itu ya. Ini beracun misalnya, kemudian ada gambar api, ini berarti mudah terbakar. Lalu ada gambar meledak, ya, berarti mudah meledak, mudah terbakar. Di sini ada oksidator yang mudah teroksidasi ya bahannya, korosif, merusak ya, atau bisa menimbulkan luka pada kulit. Kemudian beracun, mengganggu pernafasan, misalnya gambarnya ada gambar orang lalu paru-parunya ditonjolkan ya, putih begitu, ini berarti gangguan pada paru-paru, lalu pemicu iritasi, kemudian gas bertekanan, sampai pencemaran lingkungan, ini harus kita kenali di tempat kerja, gitu ya. Ini perlunya pengetahuan tentang K3. Dan transportasi bahan beracun bahaya atau jelaskan tadi beberapa, misalnya mudah meledak, mudah terbakar ya. Lalu ada bahan radioaktif, gitu ya, bahan-bahan korosif, zat padat mudah terbakar ataupun yang berbahaya lainnya, gitu. Nah ini di dalam transportasi bahan beracun pun ini harus perhatikan ya, tidak hanya dalam hal penyimpanan ataupun dari bahaya bahannya saja, tetapi juga untuk transportasi dari B3 ini juga harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Makna label dan warna perpipaan gitu ya. Label pipa warna biru biasanya mudah pipa gas ya, bertekanan. Kemudian yang warna coklat label untuk pipa terbakar. Kemudian ada lagi bahan air yang dapat diminum, kemudian bahan beracun di media pemadaman kebakaran ya, kemudian bahan mudah menyala. Jadi banyak sekali pipa-pipa yang dialirkan suatu gedung ya, tidak pipa air saja ya, tetapi juga ada pipa-pipa untuk gas ya, untuk media pemadam kebakaran ya, berarti berisi bahan-bahan yang digunakan untuk memadamkan api tentunya. Nah, ini harus dikenali ya supaya salurannya nanti diketahui dan operasional kegiatan bisa dilakukan dengan benar. Misalnya pada kondisi kebakaran, nah yang pipa yang kita buka ini adalah misalnya harusnya media pemadam kebakaran, ini kebalikannya justru mungkin bahan mudah terbakar. Nah ini kan berbahaya juga. Jadi pipa-pipa ini harus kita ketahui dan ujungnya pun harus kita beri tanda ya. Kemudian ada tanda dan makna informasi di tempat kerja ya, bisa ada petunjuk K3, kemudian ada informasi umum, informasi bahaya, pesan umum, fasilitas radioaktif ya, ada ruang misalnya kalau di rumah sakit di bagian radiologi ya, untuk ruangan yang radiologi ada gambar seperti kipas ya, berarti di situ ada bahan-bahan radioaktif. Kemudian peringatan informasi larangan ya, biasanya diberi gambar atau lambang warna merah peringatan.
Lalu ada pelabelan ya, pelabelan di tempat kerja harus jelas supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya batas-batas area kerja, produk jadi, ya bahan baku, bahan yang mudah terbakar ataupun menimbulkan bahaya-bahaya ini harus ada pelabelan. Kemudian contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja ya. Jadi misalnya dari faktor kerapian gitu ya. Nah, kerapian ini penting. Misalnya kita menata dalam hal penataan ini akan memudahkan selain memudahkan kita bekerja juga melindungi kita dari kecelakaan gitu ya. Lalu ada loto. Loto ini lock out dan talk out ya. Pengertiannya adalah ini suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat setelah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan ini berlangsung. Tuh. Nah, ini disebut dengan loto atau lockout, talk out ya. Ini ada peralatan-peralatan lotonya. Jadi misalnya dalam ketika lift sedang dibenahi begitu ya, maka sistem ini atau alat-alat ini yang digunakan untuk memastikan bahwa alat tidak bekerja selama proses perawatan atau perbaikan gitu ya. Nah, prosedur umumnya biasanya untuk alat ini mengidentifikasi sumber energi. Jadi kan untuk bisa nyala ada energi, sehingga ini harus dipastikan sumber energinya sedang on atau off ya. Kemudian mengisolasi dan mematikan sumber energi, menguji dan memberikan tanda bahaya pada sumber energi, serta memastikan keefektifan dari isolasi sumber energi. Kemudian izin pekerjaan bahaya atau resiko tinggi ya. Izin kerja diperlukan untuk pekerjaan non rutin yang mengandung bahaya atau resiko tinggi di tempat kerja. Izin kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan atau kondisi berlangsung pekerjaan tersebut tidak berbahaya ya nantinya. Lalu yang ketiga, mengurus izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Pekerjaan bisa diidentifikasi ya, yang mana pekerjaan itu berbahaya untuk yang menggunakan panas tinggi, kemudian dari faktor ketinggian, dari keamanan listriknya, mungkin faktor galian, alat berat, tangki, perpipaan atau ruang atas. Kemudian APD, alat pelindung diri ya. Jadi kelengkapan APD ini wajib digunakan saat bekerja ya sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada ya. Tentunya APD untuk setiap tempat dengan karakteristik yang berbeda-beda tentu juga berbeda ya. Misalnya untuk ruangan yang di situ banyak sekali bahan gas beracun ya, maka diperlukan alat pelindung pernafasan. Kemudian misalnya juga di laboratorium, di mikrobiologi misalnya ya ada alat pelindung tersendiri untuk virus ya, biohazard misalnya. Kemudian untuk pelindung tangan pun juga bahannya berbeda-beda disesuaikan dengan objek yang diamati begitu ya. Lalu ada pelindung mulai dari pelindung kepala sampai dengan pelindung tangan, kaki gitu ya. Nah, ada pelindung mata, wajah ya, ada pelindung pendengaran, pernapasan, tangan, kaki. Nah, berbagai sepatu ya, jenis sepatu untuk APD. Nah, ini juga bahan-bahannya pun juga berbeda-beda. Pelindung jatuh seperti tali sling gitu ya, lalu pelampung, kemudian rompi dan jas hujan. Nah, berikutnya adalah PAK atau penyakit akibat kerja. Jadi pengertiannya di sini adalah gangguan kesehatan atau penyakit yang bersifat jasmani ataupun rohani yang bisa ditimbulkan saat terjadinya kecelakaan kerja. Gitu. Kemudian faktor penyebabnya ya.
faktor penyebabnya macam-macam tergantung dari bentuk-bentuk, bahaya K3 tadi ya, dari faktor biologis sampai dengan psikologis, begitu. Lalu pencegahan, bisa dilakukan, melalui pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, pelayanan kesehatan, dan penyediaan sarana dan prasarana. Lalu kesehatan kerja, ya, kalau tadi kita, lebih banyak membicarakan tentang keselamatan begitu ya, bahaya, resiko, faktor-faktor, pencegahan dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke kesehatan kerja. Jadi, pengertiannya dari kesehatan kerja ini adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya secara kesehatan secara fisik, mental, ataupun sosial ya dari tenaga kerja pada semua pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan pada tempat tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, pelindung tenaga kerja dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, bisa juga penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja sampai faktor psikis ini berpengaruh kepada kesehatan kerja. Nah, ruang lingkup dari kesehatan kerja adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja sendiri ya, sarana, kemudian tenaga kesehatan, lalu organisasi. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan kesehatannya untuk tenaga kerja, baik itu pada saat awal ataupun sampai dengan purna bakti. Pelaksanaan P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan, lalu penerapan pelaksanaan gizi kerja juga mendukung kesehatan kerja ya, lalu pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi dan pelaksanaan pelaporan tentang kesehatan kerja. Jadi selain menjamin keselamatan, K3 ini juga berkaitan dengan penjaminan kesehatan kerja di tempat kerja. Tanggap darurat ya, tanggap darurat ini berarti keadaan sulit yang tidak diduga, yang memerlukan penanggulangan segera supaya tidak terjadi kecelakaan. Ruang lingkupnya bisa mulai dari kebakaran, peledakan, kebocoran gas, mungkin sampai dengan huru-hara. Nah, pelaksanaan tanggap darurat ini bisa dalam bentuk mematikan atau menghentikan secara cepat mesin atau alat produksi, kemudian segera menuju ke titik ke titik evakuasi ya untuk berkumpul ya, mengevakuasi ya, karyawan, lalu menyelamatkan aset juga termasuk pelaksanaan tanggap darurat. Kemudian menginformasikan kepada petugas tanggap darurat, ya. Lalu yang terakhir adalah tetap di area yang aman hingga ada instruksi lanjutan dari petugas berwenang. Kewajiban untuk pengusaha atau pengurus di sini dia harus menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja ya yang wajib dilaksanakan, dipatuhi ya di tempat kerja. Kemudian memasang semua gambar keselamatan kerja dan menyediakan alat pelindung diri. Untuk tenaga kerja sendiri memiliki kewajiban juga ya, tidak hanya pengelola, tetapi tenaga kerjanya pun juga harus patuh terhadap hal-hal berkaitan dengan K3 ya, misalnya memberikan keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas untuk keselamatan kerja ya, karena validitas data terkait dengan K3 ini sangat menentukan bahaya atau resiko dari pekerjaan kita. Lalu yang kedua, menggunakan APD yang diwajibkan sesuai aturan, kemudian memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3, meminta pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan, serta menyatakan keberatan kerja, di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya, ya itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja pun juga harus mampu untuk mengidentifikasi K3 paling tidak untuk dirinya sendiri ya ataupun untuk timnya ya atau untuk institusi atau lembaganya. Syarat dasar K3 adalah mencegah dan mengurangi mengeliminasi bahaya kecelakaan ya. Intinya seperti itu.
Kemudian selain pencegahan dan mengurangi bahaya, kita juga bisa, menyiapkan ya jalur-jalur evakuasi untuk keadaan darurat. Kemudian kita harus menyediakan P3K-nya, memberikan APD kepada tenaga kerja, ini penting sekali. Lalu kita juga mencegah dan mengendalikan mungkin timbulnya penyebaran penyebaran, faktor bahaya ini ya ketika terjadi kecelakaan. Misalnya faktor api ya, radiasi, nah itu. Selanjutnya yang terakhir adalah syarat dasar dari K3 ini juga terkait dengan kita harus memperhatikan kondisi ya, selain tindakan-tindakan dan prosedur seperti suhu dan kelembapan udara di sekitar, kemudian menyediakan ventilasi ya yang cukup untuk sirkulasi udara, memelihara kebersihan dan kesehatan serta ketertiban, kemudian keserasian tenaga kerja, peralatan dan lingkungan secara proses kerja ya, kemudian mengamankan dan mempelajari pengangkutan manusia, binatang, dan tanaman barang, serta sampai menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan ya. Nah, baik, demikian tadi untuk dasar-dasar dari K3 di tempat bekerja. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.